Shalom saudara terkasih, selamat memulai pekan yang baru dan semoga Anda beserta keluarga sehat selalu. Saudara, pernahkah Anda merasa begitu mudah melihat kesalahan orang lain? Bahkan untuk hal-hal yang sangat kecil. Kalau kita begitu cepat berkomentar, kenapa dia begitu ya? Atau kinerjanya kok buruk sekali ya? Namun di saat yang sama kita seringkali menutup mata terhadap kekurangan, ego, atau kegagalan kita sendiri. Mengapa manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk menjadi hakim bagi sesamanya, sementara begitu longgar terhadap diri sendiri? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani berdiri di depan cermin batin. Dalam bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, kita disuguhkan sebuah fragmen sejarah yang kelam dari bangsa Israel. Kerajaan utara Israel runtuh dan rakyatnya dibuang oleh Raja Asyur. Mengapa ini bisa terjadi pada umat pilihan Allah? Penulis kitab Raja-Raja mencatat dengan sangat jelas, karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka. Tuhan tidak kurang-kurang memperingatkan mereka melalui para nabi dan para pelihat. Tuhan meminta mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Namun apa tanggapan mereka? Mereka tegar tengkuk, menolak berjaga-jaga atas hati mereka sendiri, dan justru menghanyutkan diri dalam penyembahan berhala. Mereka tidak mampu melihat balok kemurtatan yang sedang menghancurkan bangsa mereka dari dalam. Akibatnya, benteng pertahanan mereka runtuh karena rapuhnya moralitas batin mereka sendiri. Kebutaan rohani inilah yang dikritik dengan sangat tajam oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus bersabda melalui khotbah di bukit, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Yesus menggunakan hiperbola yang sangat menarik dan sarkastik tentang selumbar, serpihan kayu yang sangat kecil di mata orang lain, dan balok, kayu gelondongan besar pengganjal pintu atau atap di mata sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang matanya tertutup oleh balok kayu yang besar bisa menuntun dan membersihkan mata orang lain dari serpihan kecil? Yesus menyebut orang seperti ini dengan satu kata yang lugas. Hai orang munafik. Tuntutan Yesus sangat logis dan berurutan. Keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini adalah sebuah undangan untuk introspeksi diri atau diskresi batin. Di zaman sekarang ini menghakimi telah menjadi komoditas sehari-hari. Begitu mudah jari-jari kita mengetik komentar miring. Dan begitu cepat bibir kita membicarakan kelemahan sesama di tempat kerja, di lingkungan, atau bahkan dalam keluarga. Kita seringkali bertindak seolah-olah kita adalah hakim yang paling suci. Yesus tidak melarang kita untuk mengingatkan sesama yang berbuat salah. Mengoreksi sesama demi kebaikan, correctio fraterna, itu perlu. Namun, Yesus mempermasalahkan sikap hati kita. Apakah kita menegur karena cinta kasih dan kerendahan hati? Atau kita menegur karena merasa diri lebih hebat, lebih suci, dan lebih benar? Kehancuran bangsa Israel dalam bacaan pertama berawal dari penolakan untuk melihat dosa diri sendiri. Jangan sampai hubungan di paroki kita, di komunitas kita, atau di rumah tangga kita hancur hanya karena sibuk mengoreksi kesalahan orang lain.
sementara balok kesombongan dan kebencian di dalam hati kita sendiri terus kita pelihara. Saudara-saudari terkasih, mari kita melatih satu kebiasaan sederhana. Berhentilah menghakimi sesama 1 hari penuh. Setiap kali ada dorongan di dalam hati kita untuk mengkritik, membicarakan atau menghakimi sesama, mari kita ambil nafas dalam-dalam. Lalu katakan dalam hati, Tuhan Yesus, kasihanlah aku orang berdosa ini. Bersihkan dulu hatiku sebelum aku melihat kekurangan saudaraku. Mari kita mohon rahmat kerendahan hati agar kita mampu menjadi pembawa damai, bukan pembawa penghakiman. Tuhan Yesus memberkati hari kerja Anda, memberkati setiap keluarga, memberkati saudara sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.